Coach, tadi kan sempat dikatakan ya Coach bahwa harusnya kita merubah cara berpikir kita karena ternyata see what I see atau memaksakan apa yang kita lihat kepada orang lain itu bahkan efeknya bisa membuat kerohanian kita bermasalah. Nah, bagaimana seharusnya kita berpikir Coach? Atau bagaimana seharusnya cara pandang kita? Kalau bukan see what I see, lantas apa nih Coach? Boleh dijelaskan ya Coach? Terima kasih Coach. Ya, jadi sekarang kita akan balik ya. See what others see. Jadi sebenarnya itu yang bagus ya. See what others see atau lihat apa yang orang lain lihat. Nah, ini yang harus ada dalam hidup kita supaya tentu kita rindu kan, kita semua menjadi baik, kita jangan egosentris, kita jangan suka seperti orang yang selalu pintar sendiri, kayaknya dia yang memahami semuanya, dia mengerti semuanya. Nah, makanya kita harus belajar malam hari ini see what others see, bukan see what I see atau bukan lihat apa yang saya lihat. Tetapi kita malam hari ini mau diskusikan dan belajar bersama-sama, lihat apa yang orang lain lihat. Atau dengan kata lain, lihat apa yang dia lihat. Ya, teman lawan bicara kita. Ataukah itu suami, atau istri kita, atau orang tua kita, anak kita, atau kolega kita, baik di pelayanan maupun di umum, apakah di perusahaan, atau di perusahaan kita sendiri. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama. Ya. Jadi saya membuat satu pertanyaan, ya, mengapa sebaiknya, ya, mungkin saya kasih keluar dulu adanya PowerPoint-nya, ya, mengapa sebaiknya saya belajar melihat apa yang orang lain lihat, ini sangat penting ya. Jadi supaya kita tidak terjerumus ke dalam perbedaan-perbedaan, jadi kita akan belajar sama-sama, ya, melihat apa yang dia lihat. Nah, saya kasih mungkin gambaran demikian ya. Kadang-kadang kita tanpa sadar, kita pikir kita orang yang hebat sekali. Kadang-kadang kita tanpa sadar, kita melihat diri kita itu, wah luar biasa. Ya, ini saya kasih gambar ini, mungkin udah sering lihat juga ya. Kucing ini selalu berpikiran dia itu singa, padahal dia tetap kucing. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita sebagai manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita semua punya kelemahan. Kita semua punya kekurangan. Kita harus ingat baik-baik ini. Kita banyak kekurangan, kita tidak sempurna. Kita adalah orang biasa. Kita bisa ini itu karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan memberkati kita. Ingat ya, perhatikan waktu kita lahir itu kita baik. Kita nggak bisa apa-apa. Kita diasuh oleh orang tua kita. Kita diajari satu kata demi satu kata. Kita diajari mengenal ini itu. Kita mulai diajari bagaimana supaya merangkak berjalan. Ya, kita diberi makan. Kita sebenarnya orang yang lemah. Tetapi banyak orang di sisi-sisi kita yang menolong kita sampai kita mulai bertumbuh menjadi remaja, mulai sekolah, disekolahkan orang tua, mulai jadi orang yang mulai bisa membaca, mulai pintar, yang mulai bisa mengerti, memahami, merasakan. Kita mulai bisa menjadi bertumbuh pemuda, ya sekolah, tamat, belajar, bekerja, sosialisasi. Jadi semua itu adalah dari orang-orang sekitar kita. Dengan kata lain, Tuhan menolong kita lewat orang-orang sekitar kita. Tentu dalam hal ini orang tua kita, saudara kita, ya paman kakek kita, teman sekolah kita, guru-guru kita, pembina kita, pemimpin kita, pendeta kita, penginjil kita yang ngajarin kita semua. Jadi ini harus kita tahu. Ya, jangan melihat diri terlalu tinggi juga, sangat-sangat berbahaya. Nah, kenapa saya bilang, kenapa sebaiknya kita semua atau saya belajar melihat apa yang orang lain lihat ya. Jadi kita mulai meneropong ya, meneropong orang itu apa sih yang dia lihat. Jadi saya mau belajar apa sih yang dia rasakan, apa sih yang dia pahami. Nah, saya mau kita coba merenungkan satu hal ya. Saya coba merenungkan. Kalau begini, umumnya kan manusia itu ingin orang lain melihat apa yang dilihat. Ini yang kita tadi sudah diskusikan di awal, yang sebenarnya adalah sifat egois manusia. Jadi itu adalah sifat egois manusia. Ingin orang lain memahami apa yang dia pahami, yang seperti tadi saya jelaskan, ingin orang lain mengerti apa yang dia mengerti. Ingin orang lain merasa apa yang dirasakannya. Nah, saya mau kita semua pikirkan ya, bayangkan
apa yang akan terjadi kalau dalam satu keluarga, ya, dalam satu keluarga, kita pakai keluarga dulu, karena Meaningful Life ini kita rindu, kita pribadi bertumbuh, keluarga kita diberkati dulu, baru kita memberkati orang-orang di sekitar kita, di mana kita berada, apakah di gereja, di yayasan, di organisasi, di perusahaan. Nah, coba bayangkan kalau semua orang seperti yang saya jelaskan tadi, lihat apa yang saya lihat. Bayangkan kalau semuanya begitu cara berpikirnya dalam satu keluarga, semua berperilaku demikian. Pertanyaannya, siapa yang akan melakukan agar setiap anggota keluarga bisa senang dan gembira karena keinginan tadi itu terpenuhi? Semua orang bisa melihat apa yang dilihatnya. Nah, kalau semua orang ya hanya ingin orang lain melihat apa yang dilihatnya, coba kembali bayangkan, pikirkan dan renungkan. Semuanya pasti apa-apa, bagaimana? Pasti akan kecewa. Ya, karena anggap satu keluarga, seumpama ini ada suami istri, ya, ada anaknya beberapa orang, dia ada orang tuanya juga. Nah, semua mulai dari orang suami istri ini ada orang tuanya, anak-anaknya, semuanya memakai cara itu tadi. Lihat apa yang saya lihat, rasakan apa yang saya rasakan, semua begitu. Pasti semuanya kecewa, pasti semua menderita, merasa tidak dimengerti, tidak ada yang memahami, tidak di-care dan lain-lain. Itu yang akan terjadi. Nah, sekarang kita coba balik ya. Kalau kita semua belajar berubah, kita sekarang semua berubah, belajar. Melihat apa yang dia lihat. Perhatikan ya, melihat apa yang dia lihat. Atau melihat apa yang suamiku lihat. Melihat apa yang istriku lihat. Melihat apa yang orang tuaku lihat. Melihat apa yang anak-anakku lihat. Melihat apa yang orang sekitar saya lihat. Bayangkan pada suatu hari ketika semua anggota keluarga udah mencapai kebiasaan yang demikian. Bisa lebih baik lagi melihat apa yang orang lain atau dia lihat. Bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Bisa memahami apa yang orang lain atau dia pahami. Bisa mengerti apa yang suami atau istri saya, anak-anak saya, orang tua saya mengerti. Bisa care satu sama lain. Maka saya percaya ya, lambat laun dengan pasti setiap anggota keluarga itu akan merasakan apa? Indahnya hidup di dunia ini. Karena apa? Perhatian satu sama lain begitu mendalam. Egoisme pasti. Pelan tapi pasti mulai pudar. Ya, step by step. Yang terjadi, semua merasa senang, gembira, ya karena semuanya merasa saling memahami, saling mau melihat, saling mau mengerti, saling mau merasakan. Nah, kasih pasti akan melingkupi keluarga itu. Saya percaya itu pasti akan terjadi. Jadi akhirnya kita apa? You see, others see. Jadi kita sama-sama bisa merasakan, kita bisa melihat apa yang terjadi ya. Nah, ini tentu kerinduan kita semua bahwa kita rindu ya dalam keluarga kita bisa saling menerima, kita saling merasakan. Nah, seperti yang saya tadi bilang, satu-satunya cara seperti guru sama murid itu, kita coba melihat ya apa yang ada di balik gunung itu ya. Jadi sekali lagi saya ingin kita sama-sama renungkan, mengapa sebaiknya saya belajar melihat apa yang orang lain lihat ya. Karena gini, saya sendiri yang akan menikmatinya. Karena kita saling, ya seumpama saya tadi udah kasih ilustrasi, kalau setiap anggota keluarga kita mau belajar melihat apa yang orang lain, apa yang adiknya, kakaknya lihat, apa yang orang tuanya lihat, apa yang papa mamanya lihat, apa yang adik-adiknya lihat, semua. Di pelayanan juga demikian. Kita sendiri yang akan menikmatinya. Saya sendiri yang akan menikmatinya. Ya. Nah, ini juga kita lihat ya, semua orang akan merasa happy. Oh, saya tahu kok dia lihat 6. Saya tahu suamiku lihat 9. Saya tahu istriku lihat 6. Ya, saya tahu pasanganku lihat 6. Saya tahu pasanganku lihat 9. Jadi, lihat apa yang orang lain atau dia lihat itu sebenarnya belajar memakai kacamata dia melihat, bukan memakai kacamata saya. Kita akan belajar sama-sama. Tentu kita tetap pakai kacamata kita saat waktu melihat, tapi kita juga belajar memakai kacamata dia untuk melihat. Atau dengan kata lain, pindahlah ke posisi dia melihat.
supaya kita mengerti, oh apa yang dia lihat. Nah, sama seperti yang tadi saya bilang, guru itu ketika dia putar gunungnya itu, dia tahu muridnya udah lihat, dan muridnya juga udah tahu apa yang gurunya lihat. Jadi dengan kata lain, kita bisa melihat ketika kita pindah posisi ke dia, kita juga bisa merasakan apa yang dia rasakan. Kita juga bisa memahami apa yang dia pahami. Ya, kita juga bisa mengerti apa yang dia mengerti. Kita tidak boleh bertahan di posisi kita. Bahwa ini angka 9, dia juga bertahan di posisinya angka 6. Nah, ini kapan selesainya? Siapa yang benar? Ya, dua-duanya benar. Tetapi kalau masing-masing bertahan, ya apa yang terjadi? Ya, keributan yang terjadi. Ya, dan kemudian kita adalah orang yang sangat dekat, akhirnya kita bermusuhan. Ya, karena kita bertahan dengan apa yang kita lihat. Nah, kita harus belajar berpindah posisi supaya kita bisa tahu, oh ternyata ini loh yang dia rasakan. Bagaimana kalau di sisi saya, bagaimana itu dia rasakan. Nah, seperti mungkin kalau kita marah-marah terhadap seseorang. Kemudian yang seperti kita udah pernah bicarakan di wounded session ya. Wounded yang kemudian kita lihat bahwa ternyata banyak orang bisa terluka. Nah, kita juga belajar, kenapa kalau saya memakai kata-kata yang demikian tajam, nah, saya ganti posisi, saya yang diberikan kata-kata yang tak begitu tajam, apa yang saya rasakan? Ya, di dalam hati saya. Nah, dengan demikian kita akan mulai perlahan-lahan, kita tidak akan memakai kata-kata yang menyerang yang tajam. Kenapa kalau saya punya body language demikian, apa yang dia pahami? Nah, coba kita balik. Kalau kita melihat body language begitu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita pahami, apa yang kita rasakan? Oh, ternyata begitu. Oh, ternyata kalau body language saya begini, itu dia merasa begitu. Dia memahaminya demikian. Nah, ini yang harus kita sama-sama belajar supaya kita jangan lagi terluka ya. Ya, seperti yang kita udah bicarakan selama 4 session. Ya. Nah, baik, malam hari ini kita lihat. Nah, kalau gitu sebenarnya apa sih yang terjadi kalau kita bisa melihat apa yang dia lihat? Ya. Nah, tentu ini kerinduan kita malam hari ini untuk belajar bersama-sama. See what others see. Lihat apa yang dia lihat. Apa yang akan terjadi? Ini adalah cara terbaik untuk kita bertumbuh kembang. Ya, cara yang paling baik untuk kita makin maju dalam banyak hal. Karena kita dari hal itu kita akan belajar banyak. Yang kedua, ini adalah ciri kebesaran hati. Ciri bahwa kita berbesar hati, kita mau melihat apa yang dia lihat, kita mau memahami, kita mau merasakan, kita mau mengerti, kita coba belajar dari sisi dia, melihat segala sesuatunya. Ini kebesaran hati. Ya, tentu ini tidak mudah. Perlu terus-menerus berlatih ya, minta kasih karunia Tuhan. Nah, kalau kita bisa melihat apa yang dia lihat, itu kita akan mengurangi kesalahpahaman. Ya, dan ini menyegarkan hidup kita. Kita akan happy. Betul-betul kita bisa lihat pasangan kita, teman baik kita, teman pelayanan kita, saudara kita, orang tua kita, teman sekeliling kita. Oh, ternyata dia pemahamannya begitu. Jadi itu akan mengurangi kesalahpahaman. Kemudian kita akan makin bijaksana. Nah, ini kan yang penting sekali. Kita makin berumur, harusnya kita makin bijaksana. Ya, bukan makin kacau ya. Kemudian bisa memahami dan bisa menerima. Selain mengurangi kesalahpahaman, kita mulai bisa memahami dan kita bisa menerima kekurangan kelebihan dia. Karena ingat ya, sekali lagi, kita semua tidak ada yang sempurna. Dengan cara melihat apa yang dia lihat, kita pelan-pelan bisa menerima kondisi teman-teman kita, kondisi pasangan kita, kondisi keluarga kita. Kehidupan akan terasa makin indah. Karena kita tidak lagi egosentris. Egosentris itu sebenarnya sangat susah hidup ya. Sebenarnya kalau kita bisa mulai belajar melihat ini semua, maka kehidupan kita akan terasa indah. Wah, ternyata dunia ini luar biasa sekali. Karena sebenarnya kita masing-masing ini kan punya kelebihan. Ya tentu juga ada kekurangannya. Nah kalau kita udah bisa belajar melihat ini, kita akan makin kaya. Cara pandang inovatif, kreasi, wah dia bisa ini, bisa itu, kita bisa lihat. Wah dia bisa ini, banyak sekali. Kita akan makin diperkaya. Kita melihat hidup ini terasa makin indah. Ternyata masih banyak yang kita bisa pelajari.
yang bisa kita lihat dari sisi-sisi teman-teman kita, keluarga-keluarga kita, lingkungan kita, saudara kita yang berbeda-beda ini. Ya, kemudian pergaulan kita otomatis akan makin luas. Tentu yang ini yang kita rindukan sama-sama ya, pergaulannya makin luas ya. Dan apa yang terjadi? Ini yang paling penting. Pengenalan akan Tuhan makin dalam. Kita akan makin menghargai manusia itu. Ketika kita makin menghargai manusia itu, artinya kita tahu Tuhan itu luar biasa menciptakan manusia. Dia menciptakan keindahan itu. Nah, kalau kita tadi egosentris, kita akan mengalami kemerosotan, kemunduran dalam kerohanian kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita mau belajar terus hal-hal ini, maka pengenalan akan Tuhan makin dalam. Nah, kita ketika membaca firman Tuhan juga, kita akan mulai melihat, apa sih yang terjadi ini? Kenapa Rasul Paulus begitu? Kenapa Petrus begitu? Kenapa Yudas begitu? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi semua? Kita akan mulai, karena kita akan belajar cara pandang. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa yang Petrus lakukan? Apa yang Rasul Paulus lakukan dari sisinya dia? Bukan memaksakan keinginan kita. Harusnya dia begini. Kenapa dia bisa begitu? Kenapa dia begini? Kenapa dia bisa gitu-gitu? Nah, kita mulai membaca, mulai minta Roh Kudus menolong kita makin memahami dan kita akan makin melihat bahwa firman Tuhan itu luar biasa kayanya, luar biasa dalamnya, luar biasa tingginya, luar biasa luasnya yang sulit kita bisa langsung cerna, tapi step by step. Lewat pergaulan kita yang makin terbuka dengan orang-orang sekitar kita, lewat pembahasan firman Tuhan, lewat kita bergaul akrab dengan Tuhan, kita melihat keindahan itu, ciptaan-ciptaan Tuhan yang luar biasa. Ya, ini yang tentu yang kita paling rindukan sama-sama, pengenalan akan Tuhan. Dan yang lebih luar biasa, kita lama-lama akan apa? Punya hati yang humble. Ini otomatis kan, humble heart. Ciri kebesaran hati. Pasti orang yang humble heart, penuh dengan kerendahan hati itu baru mau mengerti orang lain. Tidak egosentris lagi. Dia akan makin bertumbuh dan otomatis secara rohani dia akan makin dewasa. Nah, ini tentu sejalan dengan firman Tuhan yang di Matius pasal 7 ayat 11 saya bacakan ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, jadi saya stop dulu di sana. Ini udah pasti sering baca ya, karena ini adalah yang disebut golden rule ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, jadi ini kalau kita bisa melihat apa yang dia lihat, apa yang orang lain lihat, apa yang mereka lihat, ya apa yang mereka kehendaki. Nah, kita juga berbuat demikian. Nah, kemudian dilanjutkan, itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau itu dikompres semua sebenarnya inilah yang Tuhan mau. Ya, kita lakukan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi kita mulai mengerti juga kenapa kita rasakan demikian, kita juga coba rasakan apa yang mereka rasakan. Ya, jangan kita egosentris, toh kita punya mau sendiri semua. Ya. Nah, kalau kita bisa lakukan, ya, maka kita juga akan menerima. Nah, bagaimana cara langkah-langkah praktisnya? Jadi saya pakai langkah sederhana aja ini, bagaimana supaya kita bisa melihat apa yang orang lain lihat. See what others see. Ya. Jadi sederhananya begini. Dimulai dengan hati yang humble. Ya tadi kerendahan hati ya, kebesaran hati. Kerendahan hati ini penting sekali. Jadi kita harus memiliki kerendahan hati. Kalau belum ada, berdoa, minta Roh Kudus tolong. Tuhan, jamah saya. Setiap hari berdoa, berikan saya kerendahan hati dan ajarin saya hari ini ketemu siapa, memiliki kerendahan hati, mau belajar, mau mengerti orang lain, mau memahami, dia mau menerima apapun kelebihan kekurangannya ya. Apakah dia bagaimana ya? Kemudian yang kedua, sikap yang mau mengerti orang lain. Tentu ini yang saya tadi sudah jelaskan. Kemudian buka mata, telinga, dan pikiran kita. Karena penerimaan yang paling besar itu ya mata dan telinga. Kita melihat, kita mendengar, dan kita pikirkan. Ya. Jadi kemudian cermati perkataan dan tindakannya. Ini cara sederhana. Jadi kalau kita mau mulai melihat apa yang orang lain lihat, cermati perkataan dan tindakannya dengan baik ya. Kemudian banyaklah bertanya. Kenapa banyak bertanya?
Karena dengan banyak bertanya, kita bisa mencari tahu apa yang dilihatnya. Jadi cari tahu apa yang dilihatnya dengan pertanyaan. Makanya saya bilang, banyaklah bertanya. Kita bertanya apa yang dia rasakan, apa yang dia pahami, apa yang dia mengerti. Kita cari tahu dengan pertanyaan, oh kenapa begini, begitu ya. Kemudian belajar menangkap pesan dan maksudnya. Ini yang penting, penting sekali. Belajar menangkap pesan dan maksudnya. Apa sih pesan-pesannya yang dia ungkapkan lewat kata-katanya, lewat bahasa tubuhnya semua, dan apa maksudnya. Nah demikian ini langkah-langkah sederhana. Kalau mau catat, nanti kalau ada yang pertanyaan, ada yang kurang dimengerti, boleh chatting ke brosur maupun Sismelda ya. Nah saya tutup dengan firman Tuhan ini, Galatia pasal 5 ayat 14 yang mirip tadi, Golden Rule, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tentu cara yang paling baik mengasihi adalah bagaimana kita mengerti perasaannya, bagaimana kita bisa memahami dia, bagaimana kita tahu apa yang dia lagi pikirkan, apa yang dia lihat. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, saya rindu malam hari ini kita semua bisa menangkap apa yang kita pelajari bersama. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Itu sih Smelda yang saya bisa share ya mengenai see what I see, sebenarnya adalah see what others see. Tuhan memberkati.